Shalom pemirsa CB ini semua, kembali lagi bertemu di dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White untuk dapat kita pelajari bersama. Dikatakan di sini bahwa Yesus Nama di Atas Segala Nama, yang artinya adalah kita semua yang rindu untuk bertemu dengan Dia, kita harus sandarkan setiap apapun keluhan kita, rintangan kita hanya kepada Dia. Karena melalui Dia kita dapat bisa untuk melewati semuanya, karena Dialah yang sanggup untuk memberikan kita jalan dalam setiap kesulitan kita yang ada. Bacaan kita kali ini judulnya Omega dari Wahyu. Ayat intinya terambil dalam Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu Ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yesus yang sama telah memberi kita hari Sabat dan telah menunjukkan kepada kita bagaimana untuk menjaganya tetap kudus. Adalah alfa dari kejadian dan membawa kita selangkah demi selangkah melewati zaman melalui penjelmaan, melalui persembahan dirinya sebagai korban yang hidup untuk penebusan dunia yang telah jatuh. Dia telah diadili tetapi tidak dihukum, karena tidak ada yang harus dihukum. Setelah pengadilan, Pilatus berkata, saya tidak menemukan kesalahan padanya, namun ia menyerahkan dirinya untuk dibunuh karena bangsanya sendiri cemburu kepadanya dan membencinya. Kristus mati sebagai penjahat di atas kayu salib Kalvari. Dia dibaringkan di kuburan. Hari ketiga Dia bangkit dari kematian dan menyatakan di atas kubur Yusuf yang terbuka, akulah kebangkitan dan hidup. Dia naik kepada Bapaknya dan saat ini Dia adalah pengacara kita di istana surga. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana Tuhan adalah yang awal dan akhir, atau Alfa dan Omega. Kita lihat di sini ya, dikatakan bahwa di dalam Wahyu 1 ayat 7 itu dikatakan bahwa ketika kita melihat Dia atau kita melihat Tuhan, kita akan tersungkur di hadapannya untuk bersyukur karena Dia sudah memberikan kita keselamatan. Dan juga pada saat kita tersungkur, Dia menaruh tangannya di atas pundak kita. Dikatakan bahwa jangan takut. Dia mengajak kita supaya jangan takut karena Dia yang awal dan juga yang akhir, yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Kalau kita lihat di sini bahwa Yesus yang sama telah memberikan kita hari Sabat dan telah menunjukkan kepada kita bagaimana untuk menjaganya tetap kudus. Tuhan sudah menjadikan hari Sabat untuk kita sama-sama berbakti. Dia juga sudah menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk menjaganya tetap kudus. Jadi kekudusan itu sudah diberikan kepada kita, tetapi bagaimana kita untuk menjaganya adalah alfa dari kejadian dan membawa kita selangkah demi selangkah melewati zaman. Jadi Tuhan menuntun kita dari awal Dia menciptakan kita. Dia menuntun kehidupan kita setiap hari, langkah demi langkah untuk melewati setiap zaman yang ada itu. Dia selalu memberikan tuntunannya melalui penjelmaan, melalui persembahan dirinya sebagai korban yang hidup untuk penebusan dunia yang telah jatuh. Jadi Tuhan tidak kelihatan, tetapi Dia akan membuat segala sesuatu untuk bisa menjadi indah pada waktunya, pada saat kita mau mengikutinya. Jadi Dia akan menuntun kita dengan Dia ingin untuk menebus kita. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk datang ke dunia ini, menebus dunia yang telah berdosa. Dia telah diadili tetapi tidak dihukum, karena tidak ada yang harus dihukum. Jadi Tuhan, banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai Dia. Dia diadili tetapi pada saat di pengadilan Dia tidak didapati bersalah, tetapi Dia tetap dihukum oleh orang-orang yang membencinya. Di sini dikatakan bahwa setelah pengadilan, Pilatus berkata, saya tidak menemukan kesalahan padanya. Kalau kita lihat di sini, pada saat kita melihat hakim sedang memutuskan hal itu, maka banyak orang yang akan menerima karena dia tidak bersalah. Tetapi sebaliknya di sini dikatakan bahwa bangsanya sendiri yang cemburu, mereka sendiri yang mau membunuh Dia. Jadi dengan kebencian yang ada, Kristus mati sebagai penjahat di kayu salib Kalvari. Dia dibaringkan di kuburan. Hari ketiga Dia bangkit dari kematian, menyatakan di atas kubur Yusuf yang terbuka, akulah kebangkitan dan hidup. Yang artinya Dialah yang dapat menyelamatkan kita. Dialah yang akan membawa hidup kita kepada kemenangan. Karena kehidupan dan kebangkitan adalah kemenangan datang daripada Tuhan. Sehingga Dia naik kepada Bapaknya karena semuanya sudah berakhir di dunia. Lalu Dia menjadi pengacara kita atau perantara kita untuk menjadi pembela kita di pengadilan surgawi itu. Kita dapat menemukan jejak Kristus sepanjang perjanjian lama dan baru. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir
orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi pelajaran sangat menarik kan? Dikatakan di sini bahwa kita dapat melihat jejak Kristus sepanjang perjanjian lama dan baru, atau Tuhan memiliki cerita yang luas di sana untuk kita dapat pelajari. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya menceritakan tentang bagaimana jejak Kristus di sana untuk kita ikuti. Dikatakan di sini bahwa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan akan datang kembali menjemput kita yang melakukan perbuatan yang benar itu. Dia akan memberikan kita upah yang besar, yaitu kita dapat diselamatkan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia dan Bapaknya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jadi diajak kita bahwa Tuhan adalah yang pertama dan yang terakhir. Dia tidak ada berubah. Dia yang pertama dan terkemudian. Kalau kita lihat di sini ya, dia juga adalah yang awal dan yang akhir. Jadi siapa yang membasuh jubahnya atau meninggalkan setiap perbuatan kesalahannya, maka dia akan berbahagia untuk hidup bersama dengan Tuhan. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Baik, kalau kita lihat di sini, maka kita semua juga rindu untuk menikmati akan setiap pohon-pohon kehidupan, dan juga kita dapat memasuki kota yang sudah Tuhan sediakan itu, yaitu pintu gerbang yang sudah disediakan, kita bisa masuk melaluinya. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Artinya orang yang tidak menurut kepada perbuatan yang Tuhan hikmatkan atau melanggar apa yang Tuhan inginkan, maka dia akan tinggal di luar. Dikatakan di sini ya. Kalau kita lihat secara terperinci, bukan hanya orang yang tukang-tukang sihir atau semuanya, tetapi semua yang tidak melakukannya tidak bisa masuk kepada kota yang sudah Tuhan sediakan. Tapi mereka hanya bisa tinggal di luar, hanya melihat dari luar. Jadi marilah kita merubah akan setiap kita basuh jubah kita untuk kita bisa masuk hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kota itu. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Jadi sebelum Tuhan datang, Tuhan sudah mengutus malaikatnya terlebih dahulu untuk menyampaikannya kepada kita, bahwa jika kita tidak menurut kepada Tuhan, kita menurut kepada perbuatan diri kita sendiri atau kekuatan fisik duniawi kita, maka kita akan tinggal di luar. Tetapi pada saat kita menurut kepada Tuhan, menurut kepada setiap apa yang sudah Dia berikan, dicontohkan, ditunjukkan kepada kita, maka kita akan bisa untuk masuk ke dalam tempat yang Dia sudah sediakan itu. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh pengantin perempuan yang berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi Tuhan hanya memberikan kita panggilan, dikatakan bahwa marilah. Jadi siapa yang mau untuk datang, dia datang dan berkata marilah. Dan juga barang siapa yang mendengar, jangan mengeraskan hatinya, tetapi datanglah mendekat kepada Tuhan. Dan juga barang siapa yang haus, dia harus datang untuk mendapatkan air kehidupan yang Tuhan akan berikan secara cuma-cuma kepada kehidupannya. Di sini kita melihat Alfa dari Kejadian dan Omega dari Wahyu. Berkat dijanjikan kepada semua orang yang menaati perintah-perintah Tuhan dan yang bekerja sama dengan Dia. Dalam pemberitaan pekabaran malaikat ketiga, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Apa yang telah Kristus katakan dalam perjanjian lama adalah untuk seluruh dunia. Riven Herald, 8 Juni 1897. Renungkan lebih dalam, apakah fakta bahwa Yesus adalah yang pertama dan yang terakhir relevan dalam hidup saya saat ini? Baik, mungkin pertanyaan seringkali kita tanyakan di dalam kehidupan kita pada saat kita mendengar bahwa Dia adalah awal dan akhir. Maka kita berpikir bahwa kalau Dia awal dan akhir, kenapa Dia tidak membebaskan kita dari dosa? Tetapi seringkali kita ingin untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik saja, tapi kita tidak melakukan sesuatu hal yang ingin untuk merubah akan diri kita. Jadi di sini dikatakan bahwa Dia adalah Alfa dari Kejadian, Omega dari Wahyu, atau Dia adalah awal dari Kejadian
sehingga dia akan mengakhirinya dengan suatu nubuatan, yaitu wahyu dari nubuatan-nubuatan yang ada. Jadi berkat dijanjikan kepada semua orang yang menaati perintah-perintahnya. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada orang-orang yang mau untuk menurut kepada perintah-perintahnya, karena dia hanya mengajak kita untuk menurut. Tidak ada hal lain yang dia berikan, tetapi dia hanya memberikan kita hal penurutan untuk taat kepada perintah-perintahnya dan bekerja sama dengan dia dalam pemberitaan pekabaran malaikat ketiga. Jadi dia mau untuk kita menurut, tetapi bukan hanya menurut saja, tetapi kita bisa mempraktikkan apapun yang sudah dia berikan melalui pekabaran malaikat ketiga. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Jadi ini adakan untuk kita semua. Dikatakan bahwa dia sudah memberikan kita itu contoh melalui apa yang harus kita turuti, dan juga dia sudah memberikan kepada kita terlebih dahulu segala keselamatan yang akan dia berikan melalui malaikatnya. Dia mendatangkan lebih dahulu, sehingga dia sudah mengutus malaikatnya untuk memberikan kesaksian kepada kita semua, untuk kita dapat belajar bahwa dengan apa yang sudah dikatakan malaikat ketiga harus kita ikuti, karena itulah berkat penurutan yang ada dalam kehidupan kita. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur gilang gemilang. Apa yang telah Kristus katakan dalam perjanjian lama adalah untuk seluruh dunia. Jadi apapun yang sudah dikatakan di awal, maka akan terjadi sampai di akhir. Itulah yang Tuhan inginkan, untuk kita menuruti setiap apapun yang Tuhan sudah berikan, karena melalui itu kita dapat belajar untuk bisa melewati akan kehidupan masa sulit kita. Jadi ini mungkin saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.